إلى حضرة ابن البغداد إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى حضرة الشيخ سلمان المدني إلى حضرة مهاجر محمد بن عيسى إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي وعلى إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سكر إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم إلى حضرة أبو عمر العباس إلى حضرة ابن عبد الله الحمدان إلى حضرة الشيخ من راشد البنجر إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار البنجر إلى حضرة الشيخ شرن عبد البنجر إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البنجر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجه وذريته أن الله يعلي درجاته للجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلمه في ديننا وبين الآخرة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسبب ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينمر قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والأمر والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Sallallahu daripada kitab An-Nawawi. Al-hikayah wal hadiyah wal khamsun, hikayat yang ke-51 bil hisri ala adam idkhal syubhati fadlan 'anil haram. Pada berusaha menghindari daripada memasukkan sesuatu makanan yang syubhat dan terutama daripada yang haram. Hukiyaan Ibrahim ibni Adham, dihikayatkan daripada seorang wali yang bernama Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, annahu kana bi Makkah, sesungguhnya adalah beliau dahulunya berada di kota Makkah. Ashtara min rajulin, maka beliau membeli dari seseorang itu tamran, akan sebiji kurma. Jadi membeli kurma. Faidan huwa bi tamrataini waqa'ata 'alal ardi, tiba-tiba dua biji kurma terjatuh di tanah. Baina rijlaihi, di antara dua kaki beliau. Fadhanna annahuma mimma ishtarahu, maka beliau menyangka bahwasanya dua biji kurma tersebut adalah bagian dari kurma yang beliau beli. Farafa'ahuma, maka mengangkat akan dua biji kurma itu oleh beliau. Wa akalahuma, dan beliau memakan akan dua biji kurma itu, langsung dimakan sedikit. Wa kharaja ila Baitil Maqdis, setelah memakan dua biji kurma itu beliau mulai langsung keluar dari tempat itu, tempat pembelian kurma, menuju ke mana? Baitil Maqdis, ke Baitul Maqdis. Wa dakhala ila qubbatis sakhrati, maka beliau setelah itu masuk ada di tempat Baitul Maqdis itu yang bernama Qubbatus Sakhra namanya, tempat untuk berkhalwat. Wa khala fiha, dan beliau berkhalwat di tempat itu. Wa kana rasmu fiha, dan adalah ada tulisan di Qubbatus Sakhra itu. Apa tulisannya? Ay yakhruja man kana fiha wa takhalla lil malaikatu, tulisannya hendaknya orang yang berada di tempat ini keluar, artinya tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Wa takhalla lil malaikati lailan ba'da asri, karena tempat Qubbatus Sakhra itu tempat malaikat masuk dan keluar ke situ. Jadi malaikat datang ke situ, masuk, malaikat di tempat itu bakal keluar. Setelah tiba masanya, kemudian malaikat yang satunya bergantian.
Imam Ibrahim bin Adham masuk ke sini, ternyata mengambil berkat beliau. Fa'akhraju man kana fiha fanhajaba Ibrahimu falam yarawhu fabaqiya fiha. Di situ ada para penjaga kubahnya, kubah Sakhra. Lalu dilihat oleh penjaga kubah Sakhra itu mengeluarkan semua orang yang ada di dalamnya. Ibadah di situ kelihatan penjaganya disuruh keluar. Maka Imam Ibrahim bin Adham tertutup dan tidak kelihatan dan tidak diketahui oleh para penjaga Kubatus Sakhra tadi. Tadi dong sedikit keuntungan, yang lain kelihatan penjaganya disuruh keluar. Pada khalatil malaikatu faqalu. Setelah itu maka masuklah malaikat ke dalam Kubatus Sakhra tadi. Faqalu, malaikat berkata, hauna jinsun adamiyun. Apakah di sini ada tinggal dari jenis manusiakah? Jadi malaikat. Faqala wahid minhum, rupanya yang menjaga tadi malaikat juga. Maka berkata salah seorang daripada malaikat tadi yang menjaganya, wa Ibrahimu ibnu Adhama abidu Khurasana. Ada malaikat, dia adalah seorang wali besar yang bernama Ibrahim bin Adham, dari seorang ahli ibadah dari kota Khurasan. Ini sekarang Iran, dulu namanya adalah Khurasan. Fa'ajabahu akharu minhum, salah satu daripada penjaga dari malaikat yang lain itu berkata, na'am, iya benar. Faqala akharu, maka berkata malaikat yang lain tadi, rupanya malaikatnya masuk waktu itu banyak. Hadzal ladzi yas'adu minhu kulla yaumi amalin ila as-sama'i mutaqabbilun. Ini adalah seorang imam yang setiap hari amal orang ini naik ke langit dan diterima malaikat. Qala na'am, berkata malaikat yang lain, benar. Ghaira anna ta'atahu mauqufatun, tetapi selain hari ini ketaatannya terhenti. Mauqufatun, terhenti. Mundu sanatin, selama 1 tahun ini. Walam tustajab da'watuhu, dan doanya tidak dikabulkan. Tilkal muddatu limakanit tamrataini, dengan sebab adanya 2 biji kurma dalam dirinya yang dia makan. Dan malaikat. Thumma ishtagalatil malaikatu bil ibadati hatta tola'al fajr. Berikutnya malaikat di situ di Kubatus Sakhra tadi sibuk beribadah aja sampai waktu fajar, sampai subuh. Faraji'al khadimu, maka penjaga Kubatus Sakhra itu kembali. Raji'al khadimu artinya kembali menjaga di situ. Karena malaikat masuk ke situ, penjaga yang kembali. Wa fataha babal qubbati, dan membukakan pintu kubah. Fa kharaja Ibrahimu, rupanya Ibrahim bin Adham, beliau ini semalaman berada di situ, melihat dibukakan, keluar Imam Ibrahim bin Adham. Wa dhahaba ila Makkah, dan beliau langsung keluar menuju kota Makkah. Wa jaa ila babil hanuti, pada waktu itu beliau berdiri di pintu sebuah kedai atau warung halus, kedai hanut. Fara'a fatan yabi'ut tamra, maka beliau melihat seorang pemuda yang menjual kurma. Faqala lahu, berkata Imam Ibrahim bin Adham bagi pemuda,
kana hahuna syaikhun yabi'ut tamra al-amul awwal. Apakah di sini terdapat seseorang yang dahulunya menjual kurma pada awal tahun? Fa akhbarahu, maka pemuda itu menghabarkan akan dia annahu waliduhu, bahwasanya yang menjual kurma itu adalah ayahnya, wa annahu faraqad dunya, dan sesungguhnya dia sudah meninggal dunia. Pak Sidina minta halal, cari halal karena kuning. Fa akhbarahu Ibrahimu bil qissati. Pada waktu itu Nabi Ibrahim bin Adham menceritakan kisahnya kepada si pemuda, dan beliau termakan 2 biji kurma yang jatuh di tanah. Paqala lahul fata, maka berkata bagi Ibrahim bin Adham si pemuda tadi, anta fi hillin min nasibi, engkau atau pian sekarang telah mendapat halalnya, ulun halalkan 2 biji kurma nang pian makan. Nah, dahulunya Abah Ulun menjualnya minat tamrataini wali ukhtun wa walidatun. Kata si pemuda itu bahwasanya ulun juga punya seorang saudari, ini perempuan, dan masih punya ibu. Faqala lahu, berkata Imam Ibrahim bin Adham bagi pemuda, ainahuma, di mana keduanya? Kata Ibrahim. Faqala, dijawab oleh pemuda itu, bidari, ada air. Faja Ibrahimu faqra'al baba, maka langsung Ibrahim bin Adham datang menuju rumah. Faqra'al baba, maka mengetuk pintu. Fakharajat ajuzun muttaqiatun 'alal asar, maka mengeluari akan dia oleh seorang perempuan yang tua berpegang tongkat. Itu tongkat. Fasallama 'alaiha, maka Ibrahim bin Adham memberi salam kepada perempuan yang tua tadi. Faraddat 'alaihi salam, maka menjawab salam. Tsumma qala, berkata perempuan yang tua, ibunya pemuda tadi, ma hajatuka, apa keperluanmu? Fa akhbaraha bil qissati, maka menghabarkan akan dia oleh Imam Ibrahim bin Adham cerita nakai itu juga. Ulun pernah makan 2 biji kurma. Artinya sih ada sekum aja, minta halal, naik ke rumah pulang. Faqalat lahu, berkata perempuan yang tua tadi, anta fi hillin min nasibi, engkau mendapatkan halalnya dari bagianku yang pernah lakiku menjual kurma dahulu. Kalau kita main buah kita nyaman, para saya langsung jus. Kalau kamar saya, padahal orangnya ada tentu rumah, asaan lagi. Bina buah, bina anggur, bina sigar, pinggir jalan. Kalau kamar saya aja. Nah, beli udah lumayan. Nang opunan belihakan lagi. Faqalat lahu, thumma fa'ala ma'a bintiha kadzalika, kemudian dilakukan oleh Imam Ibrahim bin Adham seperti itu juga kepada saudari perempuan tadi. Dan bertanya, thumma tawajjaha, maka saudara perempuannya mengatakan, engkau telah ulun halalkan juga. Nah, setelah itu mendapat kehalalan dari keluarganya. Tawajjah Ibrahimu, kemudian Imam Ibrahim bin Adham menuju lagi ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Wa dakhala al-qubbata, dan beliau masuk Qubbatus Sakhra tadi pulang. Bakal buat di situ. Badakhalatil malaikatu, tidak lama maka malaikat masuk juga ke tempat itu. Yaqulu ba'duhum, berkata sebagian mereka, li ba'din, bagi sebahagiannya, hadza Ibrahimu ibnu Adham, ini adalah imam yang tadi, namanya Ibrahim bin Adham. Kanat a'malu mauqufatun, yang adalah dahulunya pekerjaannya tertolak. Wa da'watuhu, doanya ghaira maqbulatin, doanya tidak terkabul, mundu sanatin, 1 tahun. Falamma amila ma'alaihi, manakala telah dia melakukan minta halal atas kurma yang dimakannya 2 biji itu, min sya'ri tamrataini, ubilat a'maluhu, diterima amalnya menjadi malaikat. Artinya kita tidak kayak itu, kita langsung lah
ada tambahan ng keadaan di malaikat tidak diterima amalan kamu. Wajibat da'watuhu dan dikabulkan doanya jadi malaikat. Wa'ada Allah ila derajatihi dan Allah Ta'ala kembali mengembalikan derajat beliau. Gara-gara tamakan ng subhat derajat beliau turun. Nah gitu juga kayak kita tamakan ng subhat derajat kita tuh turun. Orang wali gitu juga, makanya orang wali Allah Ta'ala itu berhati-hati mereka. Jangan sampai derajat mereka tuh turun nanti. Maka Ibrahimu Farahan mendengar seperti itu, maka Imam Ibrahim bin Adham menangis Farahan karena senang gembira. Wasara la yutiru dan jadilah beliau setelah itu tidaklah makan illa bi kulli sab'ati ayyamin bi ta'amin halalin, melainkan makan beliau hanya 1 kali dalam seminggu. 7 hari sekali aja makan. Nah, orang balik kita anak jadi balik makan sehari karena awak anak jadi baliknya baliknya seminggu sekali makan. Itu pun apa? Bi ta'amin halalin, dengan makanan yang halal, bermaksud berhati-hati. Di senang berikutnya sidin ini bertukar apa-apa berhati-hati beliau ini. Kalau anak tabur saya lihat sidin, kalau dimakan sidin pulang. Kalau kita ada bertukar apa misalnya tukar buah untuk bur di bawah itu buah kita gitu. Lupa. Kehati-hatian daripada Imam Ibrahim bin Adham. Al-hikayatu al-thaniyatu wal khamsun, hikayat yang ke-52. Biman yattabi'ul hawa an-nafsi wa syaitan, pada mengikuti hawa nafsu dan bisikan syaitan. Hukiya annahu kana 'abidun min Bani Israil, dihikayatkan adalah dahulunya ada seorang ahli ibadah dari zaman Bani Israel, wa huwa Barsisa al-'abida al-masyhura, yang bernama Barsisa al-'abid, yang terkenal fi sauma'atihi, di tempat peribadatan beliau. Jadi beliau ini beribadah aja, begawi jarang. Dahran tawilan, di tempat peribadahan beliau itu bertahun-tahun beliau di situ. Bawaladan limaliki miladihi bintun, pada waktu itu ada seorang raja tinggal di tempat itu dan melahirkan seorang anak perempuan. Fakhofa an yamussahar rijalu, maka takut si raja itu anak perempuannya disentuh oleh orang lain. Kehati-hatian. Wa arsalaha ilal 'abidi fi sauma'atihi, maka mengirimlah si raja itu kepada anak perempuannya, kepada si Barsisa tadi, bi sauma'atihi, di tempat peribadahannya. Hatta la yash'uru biha ahadun, sehingga tidak diketahui seseorang bahwasanya anak perempuannya tadi tinggal bersama Barsisa. Fastamarrat indahu, maka berlalulah waktunya, hatta kaburat, sampai dewasa, dididik oleh si Barsisa tadi. Faja iblisu, ini orang ahli ibadah ini kenal cobaannya, apalagi ada ahli ibadah. Faja iblisu la'anahullah fi surati syaikhin, maka waktu itu datang iblis, la'anahullah, berwujud seperti rupa orang tua. Wa khada'ahu biha, setelah muncul si iblis tadi, lalu membuat tipu daya dengannya. Hatta waqa'a, karena dibuat tipu daya oleh si iblis, maka Imam Barsisa ini merayu
anak perempuan nang didiknya tadi, anak si raja berzina, fahamalan minhu maka batianan. Iblis tadi. Falamma zahara hamluha, manakala telah muncul tanda-tanda kehamilannya. Orang itu pasti ada tandanya yang mana? Kan ada tandanya. Ja'a ilaihi wa qala, datang kembali iblis tadi kepada si Barsisa, wa qala lahu, berkata baginya, anta zahidun, engkau ini seorang yang zuhud, wa innaha idza waladat zahara zinaka, apabila perempuan yang engkau didik itu melahirkan anak, perbuatanmu akan diketahui oleh orang-orang. Fatakunu fadihatan alaika bainan nas, maka engkau malu di hadapan manusia. Faqtulha, berbentuk fi'il amar, maka bunuhlah akan dia. Qabla wiladati, sebelum dia melahirkan. Wa qul liwalidiha, dan katakan bagi orang tuanya si raja, innaha matat, sungguhnya dia sudah meninggal. Fayusadiquka, maka dia akan membenarkan akan engkau akan beritanya itu. Wa tadfanuha, dan engkau kuburkan akan dia. Wala ya'lamu ahadun, dan tidak mengetahui oleh seseorang pun. Ini engkau kuburkan, orang ada tahu. Ujar si iblis ini, kasih kuburan berarti engkau sudah membunuhnya. Lalu mana bujukan dari Faqatalaha, langsung membunuh akan dia oleh si Barsisa kepada anak perempuan itu. Wa alama walidaha, dan memberitahukan kepada orang tuanya raja. Fa'udina lahu, mendengar kabar kematiannya, diizinkan baginya bidabniha, dengan menguburkannya. Nah, bukan si iblis ini, orang ibadah. Thumma inna iblisa ja'a fi surati rajulin alimin. Kemudian setelah itu tidak beberapa lama, iblis muncul lagi berbentuk seorang yang alim. Nah, iblis macam-macam. Bentuk orang gila ya, bentuk orang alim juga. Nah, fi surati rajulin alimin ilal maliki, datang kepada si raja. Wa akhbaruhu bi qissatil abidi, menghabarkan akan dia dengan kisahnya si abid, si Barsisa tadi, ma'a bintihi, bersama anak perempuannya. Wa qala lahu, berkata si iblis dengan si raja, wahai raja, bahwasanya ahli ibadah yang bernama Barsisa itu tidak benar informasinya. Wa qala lahu, kalau benar, unbus alaiha, gali kuburan anak kamu. Wa syaqqa jawfuha, dan belahlah parutnya. Fa in ra'aita fihi waladan, maka jika engkau melihat padanya, dalam perutnya itu ada janin, janinnya, fa'ana shadiqun, maka aku benar, ujar si iblis tadi. Wa illa faqtulni, jikalau aku tidak benar, boleh engkau membunuhku wahai raja, kata iblis. Faja'al maliku, langsung mendatangi raja dari orang tua wanita perempuan tadi. Wa afara alaiha, dan menggali, menabuk atas kuburnya. Wa akhrajaha, dan mengeluarkannya. Wa syaqqa batnaha, dibelahnya perutnya. Fawajadaha, maka menemukan akan dia janinnya, kama qala, sebagaimana dikatakan oleh si iblis. Sujud tahu. Nah, tukang mainnya kan dalamnya. Nah, ini tahu. Fa akhadhal 'abidu wa arqabahu al-ibilu. Setelah dibelah perutnya itu, raja menemukan, maka raja itu apa? Mendatangi kepada si abid Barsisa, wa arqabahul ibila wa amalahu,
Dan setelah itu mendatangi si Barsisa raja tadi, menaiki apa? Unta, wa amalahu, membawa si Barsisa ila biladihi, ke negerinya, negeri kampungnya tadi. Wa sallabahu, dan si Barsisa bisa disalib, dijarat di kayu. Saat itu dijarat di kayu, ikat tangan, ikat ikat. Faya iblis wa huwa masrubun. Setelah Barsisa diikat, maka datang kembali amat dia oleh iblis. Nah, sudah orang menguyuh dah, datang oleh iblis tadi. Faqala lahu zanaita bi amri. Ujar iblis, engkau telah berzina atas perintahku. Wa qatalta nafsan bi amri, dan engkau membunuh dirinya dengan perintahku. Fa amana bi, jika engkau selamat maka berimanlah denganku, kata iblis, percaya kepadaku. Fatanaha anhu ba'idan, niscaya aku akan menyelamatkanmu dari siksa raja jauh-jauh. Faqala lahu, maka berkata baginya oleh si Barsisa kepada iblis, lima lam tunjini, mengapa engkau tidak menyelamatkanku, kata Barsisa. Faqala lahu, kata iblis, inni akhafullah rabbal alamin. Saling pulang, bahwasanya aku takut kepada Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Tuhan Allah masih ada di iblis. Wa tarakahu wa qadha, dan ditinggalkannya dan membiarkannya akan Barsisa seperti itu keadaannya sampai mati. Salib. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Jadi orang ahli ibadah ada cobaannya dan berat, apalagi berduaan mau sama-sama bukan muhrim tadi, mau ada bahaya. Al-Hikayatu Tsalitsatu wal Khamsun, hikayat yang ke-53, fi ahwali man ikhtarahu Allah wa radiya anhu, pada menceritakan, pada mengisahkan keadaan orang yang memilih Allah Subhanahu wa taala dan memilih akan ridhanya. Uqiyaan bin al-Misri, dihikayatkan ada seorang imam besar juga, Imam Nun al-Misri rahimahullah ta'ala, annahu dakhala al-masjidil haram, bahwasanya dahulunya beliau ini masuk ke Masjidil Haram Makkah. Qara'a rajulan makruhan, maka beliau melihat seorang laki-laki makruhan dalam keadaan terluka, tahta ustuwanatin, di bawah tiang Masjidil Haram, wa huwa uryanun, orang itu tidak pakai baju, telanjang. Wa yadhkurullaha ta'ala biqalbin hazinin, dan orang itu mulutnya dalam keadaan gamat berzikir kepada Allah Ta'ala dengan hati yang sedih. Dapat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa qala, kata Imam Nun al-Misri, fadanautu minhu wa sallamtu alaihi, maka aku dekati darinya dan aku memberi salam kepadanya. Faqultu lahu, maka aku tanya, kata Imam Nun al-Misri, man anta, siapa engkau ini? Faqala ana rajulun gharibun, aku ini adalah orang asing, lain orang sini, lain orang Arab sini, lain orang jauh. Faqultu lahu, aku kata Imam Nun al-Misri, masmuka, siapa nama engkau? Faqala ana al-matlubul lilladhi haramtu minhu, aku ini adalah orang yang dicari oleh orang yang mana aku lari darinya. Aku ini orang kabur. Buat apanya aku menyebutkan nama? Enak ketahuan. Faqultu lahu fama taqulu, maka setelah itu apa yang kamu katakan?
Kata Imam siapa? Dunun al-Misri. Fama taqulu fabakaitu, maka menangis dia. Maka kata Imam Dunun al-Misri, aku menangis juga karena maras melihatnya. Fama zala yabki wa abki hatta mata min sahatihi, karena seringnya menangis si laki-laki yang terluka tadi, maka tidak lama dari waktu itu dia meninggal. Faramaitu alaihi izari, maka aku tutupi akan dia dengan selendangku. Artinya dengan apa? Sarungku, liasturahu bihi, untuk menutupi bagian auratnya. Sekarang sih kejuan maksudnya. Wa dhahabtu atlubu lahu kafanan, sementara itu kata Imam Ibn al-Misri, aku mencari kain kafannya untuk yang laki-laki itu. Setelah didapatkan oleh beliau, summa raja'tu, kemudian aku kembali kepada pemuda yang tadi. Fama wajadtuhu, maka alangkah bingungnya aku ini, kata Imam Ibn al-Misri, aku tidak menemukan jenazah yang tadi. Kemana orangnya? Siapa yang membawa? Faqultu ya subhanallah, man sabaqani ilaihi, siapa yang mendahului akan aku, anak urusnya. Dari Imam Ibn al-Misri, fa'akhadani al-yawm wa idan bihadibin yaqulu, kemudian setelah itu maka ada, kata beliau, aku mendengar dengan suara yang pelan, yaqulu ya Dunun al-Misri, wahai Imam Dunun al-Misri, hadzal ladzi yatlubuhu syaitanu fid dunya, ini adalah seseorang yang dicari syaitan di dunia. Syaitan mencarinya, banyak syaitan karena tumbal marahnya. Fala yarahu wa yatlubuhu maliku khazinin, dan setelah itu dia tidak dapat melihatnya, dia juga dicari oleh malaikat penjaga neraka. Siapa malaikat siapa? Malaikat Malik. Fala yarahu ridwanu bil jinani, dicari oleh malaikat penjaga neraka, tidak kelihatan orangnya juga. Dan dicari oleh malaikat Ridwan penjaga surga, fala yarahu, dan orangnya tidak kelihatan juga. Mana ini orangnya? Sama aja, malaikat tidak menemukannya. Faqultu lil hatibi, kata Imam Dunun al-Misri, aku kata bagi yang bersuara yang sedang tadi, fa aina huwa ba'da hada, lalu di mana dia setelah kematian ini? Kata Imam Dunun al-Misri, qala fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat yang disenangi, yaitu di hadirat Allah yang Maha Kuasa, kata suara itu. Wa lidzalika yuqalu, karena itulah dikatakan di orang ini tertutup dalam. Setelah wafat dicari oleh malaikat Malik, tidak ada orangnya. Cari oleh malaikat Ridwan, tidak ada orangnya. Karena itulah, atau pengarang kita, bahwasanya dalam ibadah itu terbagi tiga. Ada 6 orang ibadahnya rohbani, ada orang ibadahnya hayawani, ada orang ibadahnya rohbani. Yang pertama, orang ibadah secara rohbani, huwallazi ya'budullaha rahbatan wa khawfan, orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang pertama itu rohbani, itu karena takut kepada Allah Ta'ala, itu tingkatannya. Kenapa beribadah kepada Allah Ta'ala? Takut akan adabnya, itu yang pertama, tingkatan orang beribadah rahabani. Wal hayawani, yang kedua tingkatan ibadah hayawani. Walladzi ya'budullaha, itu adalah orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala raja'a rahmatihi wa 'afihi, adalah tujuannya berharap rahmat Allah Ta'ala dan berharap keampunannya. Tiga antara dua ini beribadah sama jadi selamat juga. Warrabbani, yang ketiga yang paling tinggi,
Huwallazi ya'budullaha, itu adalah orang yang beribadah akan Allah Ta'ala, wala ya'rifu dunya, tidak kenal akan dunia. Maksudnya ada tahu-tahu, pentingnya beribadah, tidak tahu urusan dunia. Walal akhirata, tidak tahu urusan akhirat. Walal jannata, tidak tahu masuk surga. Pentingnya jauh itu, orang harap surga. Walan nara, tidak mengharap juga, tidak berkeinginan masuk neraka. Walan nafsa walar ruha, dan adalah orang ini juga daripadanya itu tidak memperdulikan dirinya, walar ruha, dan ruhnya. Pentingnya menggawi, misalnya gangguan di tangan itu dikesampingkannya. Akhirnya fal awwal yuqalu lahu yaumul qiyamati idza bu'itsa min qabrihi. Yang dinamakan Rabbani yang awal tadi dikatakan di hari kiamat ketika dibangkitkan dari kuburnya, dikatakan najauta minan nar, engkau selamat dari api neraka. Yang Rabbani. Wa yuqalu litsani, dikatakan bagi yang kedua tingkatan ibadahnya al-hayawani, udkhulil jannata, adalah masuklah olehmu ke dalam surga. Wa yuqalu litsalithi, dikatakan yang ketiga tingkatan ibadah Rabbani, hada mahbubuka, ini adalah kekasihmu. Hada matlubuka, ini adalah engkau orang yang mencari, itu Allah Ta'ala. Hada muraduka, ini adalah tujuanmu. Wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku, kata Allah Ta'ala, ma khalaqtul jinana, tidaklah aku menciptakan surga, illa limithlika, kecuali karena hanya orang sepertimu. Nah, ada tiga ini cuma ngalih orang lain. Karena kita yang kedua, yang ketiga, yang kedua, satu keduanya mengharap ampun Allah Ta'ala, cukup aja sudah. Mengharap rahmat Allah Ta'ala, cukup aja sudah. Atau beribadah kenapa? Karena takut kepada Allah Ta'ala, ada. Jadi yang ketiga tadi, ya ada tahu apa-apanya, penting digawinya. Masalah urusan neraka, surga, ada tahu urusannya, dimasukkan ke surga untuk tingkatnya. Jadi balasannya apa yang ketiga tadi? Inilah kekasihmu, inilah orang yang engkau cari, itu dan Allah Ta'ala, inilah tujuanmu. Ucapan terakhir tadi, tidak ada orang sepertimu. Nah, doang tadi cari, dan tentunya pula al-hikayatu ar-rabi'atu wal khamsun, hikayat yang ke-45. Di sini disebutkan bitawakkuli Allah Ta'ala, pada masalah bertawakal atas Allah Ta'ala, wasabri ala qadaihi, dan sabar terhadap ketentuan Allah. Hukiya an Malik ibni Dinar, dihikayatkan ada seorang daripada ulama besar juga, Malik bin Dinar. Dahulunya Malik bin Dinar ini sebelum menjadi ulama besar, beliau ini terkenal dahulunya raja pembegal, raja perampok, lalu berubah nasib, berubah daripada pangkat derajat beliau menjadi orang ulama besar. Qala, kata beliau, kharajtu ilal haji, adalah aku suatu hari pergi menjalankan ibadah haji. Fakuntu asirun fil badiyati, pada waktu itu aku melewati hutan sendirian. Fara'aitu ghuraban, maka aku lihat seekor burung gagak. Fi min qarihi raghibun, pada paruhnya terdapat ada roti. Faqultu, aku kata, hadza ghurabun yatiru wa fi min qarihi raghibun, burung gagak ini, kata beliau, terbang membawa sebatang roti di paruhnya,
pasti ada sesuatu padanya. Innalahu la sya'nan, ini pasti ada sesuatu. Burung gagak ini membawa roti di muntungnya. Fatabi'ahu, maka mengikuti akan dia oleh Imam Malik bin Dinar hatta nazala fil gharin, sampai diikuti beliau bertempat di sebuah gua. Padahal ilaihi, burung gagak itu menuju ke gua, aku menuju ke sana juga, pergi. Fa'idan rajulun masdudul yadaini wajriwar rijlaini, tiba-tiba aku masuk ke gua itu, kata Imam Malik bin Dinar, aku temukan ada seorang laki-laki masdudun, yang adalah orang laki-laki tadi terikat dua tangannya, warrijlaini, dan dua kakinya, mulqan ala zahrihi, pada waktu itu adalah mulutnya banganga, mulqan ala zahrihi, wal ghurabu yalqamuhu minar raghibi luqmatan ba'da luqmatin. Aku lihat gagak itu menyuapkan roti kepadanya sedikit demi sedikit. Burung gagak apa? Nang boleh dibunuh, nang berbunyi. Gagak menandakan hantu lah. Burung gagak ini menyuapi seorang yang terikat. Setelah disuapi satu suapan, ba'da luqmatin, satu suapan, faqara ghurabu, maka terbanglah burung gagak itu, falam yarji, dan dia tidak kembali. Kemana tujuannya? Faqultu lirrajuli, aku berhadap kepada laki-laki itu, aku kata Imam Ibrahim bin Adham, min aina anta, dari mana kau ini? Faqala ana min hujjaj, berkata dia, aku ini minal hujjaj, daripada orang anak tulang haji. Akhadal lususu jami'a mali, ketika di tengah jalan para pencuri perampok mengambil semua hartaku. Wasyaduni, dan mereka mengikat aku. Wa'alquni, dan mereka membuang akan diriku fi hadzal maudi, di tempat ini. Wasabartu ala al-fu'i, maka aku menahan atas lapar miqdara khamsati ayyamin, dengan waktunya 5 hari. Tsumma qultu, kemudian aku kata, ya man qala, dia berkata dengan mulutnya, artinya berdoa di dalam Al-Quran, amman yujibul muttarra idza da'ahu, ana muttarrun farhamni, bahwasanya aku ini adalah sangat terpaksa, maka berikan rahmat kepada ulun. Fa'arsala ila hadzal ghurab, maka dengan doanya itu kan bertawakal, maka mengutus Allah Ta'ala akan si burung gagak. Fasara yut'imuni, maka jadilah burung gagak ini memakani akan diriku. Wa yusqini, dan meminumi akan diriku. Kulla yaumin, setiap hari. Ini orangnya apa? Tabasum. Dilihat oleh siapa? Imam Malik bin Dinar. Nah, maka kayak ini tiap hari. Kawai juga anak yatim. Udah di rumah aja. Udah dalam mata. Asal makom yakin aja. Kulla yaumin, setiap hari. Fahalalathu minal wathaqi wa ma baina Fa'atashna fit tariq wa laysa ma'ana ma'un, fanazarna bil bariyati fara'ayna birkatan wa 'alaiha jumlatun minal ghubai. Kata Imam Malik bin Dinar, aku melepaskan ikatan talinya, lalu kami keluar dari gua itu dan pergi meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, kata Imam Malik bin Dinar, kami kehausan. Fa'atashna wa laysa ma'ana ma', maka tidak ada bersama kami air. Fanazarna, maka kami lihat bil badiyah, di tempat
sebuah perkampungan nang tandus paraina birkatan, kami lihat di situ ada kolam air, ada bebanyu. Wa 'alaiha jumlatun, di atasnya itu ada sejumlah daripada kijang minum di atasnya. Faqulna, kami kata alhamdulillah, kami kata alhamdulillah, qad wajadnal bi'ra, sudah kami temukan akan sumur yang isi banyu, wal birkata, dan ada isinya. Pada nauna minal bi'ri, kami mendekati dari sumur itu. Pada faratil gobau, maka larian kijang itu. Kira kijang tadi menangkapnya. Falamma wasalna ilal bi'ri, manakala kami sampai ke sumur itu yang ada kolamnya. Gharal ma'wila qariha, adalah surut air itu sampai ke dasarnya. Kami anak minum, tiba-tiba abadinya bersurut. Fastaqaitu minha wa syaribna, kami minum daripada sisa dari air resapannya tadi. Bersurut begitu. Wa syaribna, dan kami minum. Thumma qultu, kemudian aku kata-kata Imam Malik bin Dinar, ya Rabbi, wahai Tuhan, inna muba'a la yarku'una, bahwasanya para kijang-kijang itu mereka tidak ruku, wala yasjuduna, dan mereka tidak sujud. Fasaqaitahum ala wajhi ardi, maka pian meminumi akan mereka di permukaan bumi. Mereka binatang yang ada bakal. Wa nahnu ihtajna ila mi'ati dhira, dan kami ini telah jauh-jauh ke sini mendatangi dengan jaraknya 100 hasta berhajat. Faidan hadibun yaqulu, tiba-tiba ada suara yang pelan, ya Malik, wahai Malik bin Dinar, inna dhaba'a, bahwasanya para kijang-kijang itu tawakkalat alaina, adalah dia bertawakal atas kami. Fasaqainahum, maka kami berikan minuman akan mereka. Wa anta tawakkalta ala hablika wa dalwika, dan sedangkan engkau bertawakallah atas tali dan timba engkau, artinya cibuk. Karena binatang tadi kalau engkau mencibuk, kami banyakkan banyaknya. Karena engkau manusia, maka kami berikan akan engkau. Usahanya mencibuk banyu-banyu yang surut di sumur tadi, yang ada kolamnya itu dengan tali dan dengan timbanya. Jangan apa-apa, tawakal boleh, tapi usahanya jalan. Maksudnya menyerang makam murah, tawakal kuat, ayo. Kalau kuat makamnya. Jadi jawabannya tadi, binatang ada bakal, lalu kami mudahkanlah kaminya. Dan engkau adalah manusia, maka engkau harus berusaha pakai timba dan pakai talinya, bercibuk. Bahwa ya Allah, semua ada isi banyunya, cukup. Mudah sekali, mudahkan Allah Ta'ala, rezeki kita Allah Ta'ala, matikan husnul khotimah, dijauhkan dari husnul khotimah, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah, surga kita husnul khotimah kita, dan matikan Allah daripada menzirahi Mekah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, ilmu lam hati wa nafsin ala jabal wasi'ahu ilmu Allah. Sallallahu alaihi